Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di saat kita mensyukuri nikmat, bisa menjalankan Ramadan dengan khusyuk. Bahkan hari ini kita bisa berlebaran dengan penuh kegembiraan. Non jauh di sana, di Palestina, saudara-saudara kita terus sengsara, dibantai setiap hari. Gencatan senjatanya omong kosong, dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Laknatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa jawaban kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah ditanya, apa yang telah kamu lakukan ketika saudara-saudaramu Palestina dibantai oleh bangsa Yahudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqqahana fi dinihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tuwassiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari ila wajhil karim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sayyidus sanadul adim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadlil jasim. Amma ba'd, faya ibadal karim, fa inni usikum bittaqwallahil hakim. Al-qail fi kitabihil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Pagi ini umat Islam di segala pelosok bumi berbondong-bondong bersama-sama bergembira menyambut kedatangan Idul Fitri. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, dan semua profesi mengumandangkan kalimat-kalimat suci, kalimat takbir, tahlil, tahmid, terus dikumandangkan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Jamaah rahimakumullah. Akan tetapi mungkin ada di antara kita yang sedang dalam kesunyian karena tidak bisa pulang kampung, mungkin karena keterbatasan ekonomi dan faktor lainnya. Bertakbirlah Allahu Akbar. Besarkanlah Allah dalam hati kita. Insya Allah beban yang ada di dada akan terasa lebih ringan. Bagi mungkin yang dikurangi hartanya, rizkinya, bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena bisa jadi sengaja Allah ambil sebagian harta kita agar kita semakin lama sujudnya, semakin khusyuk berdoanya, semakin sering mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di antara kita ada yang mendapatkan ujian sakit betapapun beratnya, sehingga mungkin kemarin sampai tidak bisa berpuasa, bahkan hari ini nanti mungkin tidak bisa bersilaturahmi ke sana kemari sebagaimana lebaran sebelumnya. Bertakbirlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ujian tersebut insya Allah akan terasa ringan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar menjanjikan penghapusan dosa bagi hambanya yang ditimpakan rasa sakit. Ma min muslimin yusaku sawma
maka dapat dipastikan bahwa ada yang salah ketika dia mengucapkan takbirnya. Dia mengucapkan Allahu Akbar, akan tetapi tidak dibuktikan ucapan takbirnya itu dengan peningkatan kualitas ibadahnya. Sehingga hal ini perlu dipertanyakan puasanya, sebagaimana penegasan Rasulullah Muhammad SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju. Banyak orang-orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya sekedar rasa lapar saja. Jamaah rahimakumullah, puasa Ramadan merupakan masa kontemplasi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan kehidupan lahiriah, melatih batiniah supaya lebih sempurna. Puasa laksana masa inkubasi, peralihan bentuk seperti yang terjadi pada seekor ulat ketika ingin bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang indah. Ia harus menjadi kepompong terlebih dahulu, yaitu berpuasa menutup diri, menahan diri dari makan dan minum dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, jika kepompong mampu merubah ulat menjadi kupu-kupu yang indah, maka puasa Ramadan diharapkan merubah kita dari semula yang kurang taat, jarang ke masjid, sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban, lalu berubah bermetamorfosa menjadi hamba Allah yang makin bertakwa, makin kuat ibadahnya, makin semangat jihadnya, akan menjadi hamba Allah yang qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata sebagai pancaran takwanya. Dengan puasa Ramadan diharapkan kita berubah menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan selalu diperhatikannya. Hamba Allah yang diberi jaminan kebahagiaan abadi di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah gambarkan karakter penghuni surga dalam surat Ali Imran ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang sangat taat, orang-orang yang sering menginfakkan hartanya, dan orang yang selalu memohon ampunan Allah pada waktu sebelum fajar. Maka jamaah Idul Fitri rahimakumullah, puasa melatih kita untuk menjadi hamba yang sabar, jujur, taat, dermawan, dan selalu bertaubat. Semoga nilai-nilai tersebut betul-betul menjadi karakter kita, sehingga kita layak memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di saat kita mensyukuri nikmat, bisa menjalankan Ramadan dengan khusyuk, bahkan hari ini kita bisa berlebaran dengan penuh kegembiraan. Non jauh di sana, di Palestina, saudara-saudara kita terus sengsara, dibantai setiap hari, gencatan senjatanya omong kosong, dikhianati oleh orang-orang Yahudi. Laknatullah. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang bisa kita kerjakan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa jawaban kita nanti ketika kita berhadapan dengan Allah ditanya, apa yang telah kamu lakukan ketika saudara-saudaramu Palestina dibantai oleh bangsa Yahudi? Jamaah rahimakumullah. Maka yang bisa kita lakukan adalah melanjutkan boikot produk-produk Yahudi. Kita hentikan mengkonsumsi semua barang milik orang Yahudi yang hasilnya memang digunakan untuk menyerang bangsa Palestina. Terlebih Majelis Ulama Indonesia telah berfatwa mengharamkan semua produk Yahudi dikonsumsi oleh umat Islam. Akan tetapi memang kita akui, mungkin di antara kita ada yang